Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Pramusinto ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang library pagination yang ada di CodeIgniter ya. Jadi CodeIgniter menyediakan kelas untuk melakukan navigasi antar halaman. Jadi navigasi ini tuh misalkan gini, kita punya data sebanyak 100 record. Dari 100 record kita mau munculin dibagi jadi 20 record ya per halaman. Jadi otomatis 100 dibagi 20 akan muncul 5 halaman. Nah, di situ kita bisa munculkan halaman 1 ya di bawah. Ya, misalkan ada halaman 1 berarti dia akan muncul data dari record 1 sampai record ke-20. Begitu klik halaman 2 itu akan muncul record dari berapa? 21 sampai 40. Kalau halaman 3 diklik dia akan munculin record dari 41 sampai 60. Begitu seterusnya sampai mentok nanti di halaman ke-5. Nah, itu kalau pakai coding biasa itu cukup ribet ya query-nya. Nah, di sini kita punya library pagination di CI. Jadi lebih mudah nantinya. Oke, gimana caranya? Pertama kita panggil dulu nih library-nya. Slot library pagination. Ya. Terus config base URL. Nah, ini URL-nya kita taruh di mana? Ini misalkan http localhost /index.php ya. Ini slash apa? Controllernya. Ya. Terus slash page berapa. Kemudian kita bikin total record atau baris dari data. Kita tentuin dulu nih $config total rows. Data kita itu ada berapa? Ya. Jadi kalau nanti kita pakai sebuah database, nah ini tuh nanti kita query dari hasil query ya. Di dalam tabel kita ada berapa record? Kita query dulu. Kemudian $config per page 20. Nah, satu halaman kita mau munculin berapa record? Ya, tadi contoh tadi misalkan 20 record. Ya udah satu halaman muncul 20 record. Ya, misalkan data 200, satu halaman muncul 20 record, nanti berarti akan muncul link buat masuk ke halaman 1, halaman 2 sampai dengan halaman ke 10. Kalau misalkan ini saya ganti per page-nya 10, berarti nanti jumlah halaman yang bisa diklik di bawah itu bisa sampai 200 dibagi 10 ya, 20 halaman. Kemudian $dis ini inisialisasinya $dis pagination initialize $config. Nah, ini dari variabel yang ini ya, konfigurasi yang kita bikin. Terus bikin linknya $dis pagination create link. Dan ini tuh fungsi yang bikin halaman, misalkan 1 bisa diklik ya, 2 bisa diklik, 3 bisa diklik. Oke, untuk contohnya ya minggu lalu sudah belajar tentang cerut ya di tabel MHS. Nah, ini sudah saya selipkan. Jadi ini kan list mahasiswa, di sini ada halaman nih. Oke, saya coba tambahin dulu ya, tambah halaman. Saya isi asal ya. Saya isi asal, back, belum ada ya. Terus saya klik tambah. Simpan lagi. Nah, ini akan muncul halaman kedua. Di halaman kedua cuma ada 1 record karena jumlah recordnya tadi ada 3 ya. Tambahin lagi deh. Saya ganti belakang aja biar cepat. Saya tambahin lagi. Nah, sekarang saya punya berapa data? 5. Nah, ini 1, 2. Halaman keduanya juga ada 2 ya. Nah, halaman ketiganya ada 5. Ada 1 maksudnya. Jadi jumlah ini akan dinamis nih, tergantung dari berapa data yang kita punya. Ya, kita lihat di program yang minggu lalu. Oke, ini ada controller mahasiswa yang minggu lalu saya sudah berikan. Oke, di sini di bagian konstruktornya panggil library pagination. Ya, sama panggil model mahasiswa model. Oke. Nah, ini function indexnya data MHS sama dengan $dis mahasiswa model retrieved. Oke, yang ini nggak kepake nih ya, saya remark aja. Terus save. Ini karena ini waktu itu, ini kalau munculin semua data cukup pakai ini.
kalau munculin data yang ada pagingnya pakai yang ini. Coba nih saya tutup, apakah dia nggak ngaruh ya? Oke. Oke, ntar saya buka dulu modelnya, model mahasiswa model. Nah, di controller mahasiswa kita mulai dari sini. Config sama dengan array. Kita bikin Google config base URL sama dengan base URL. Nah, ini tergantung settingan base URL yang kita bikin di file config. Jadi kayak di config-nya ya. Terus index 1 mahasiswa, ini kan nama controllernya, ini si mahasiswa. Terus index, ini function indexnya. Terus $config total rows. Oke, total rows-nya berapa nih? Nah, ini karena datanya selalu dinamis, kita bikin sebuah fungsi MySQL ya buat ngitung. Nah, ini saya bikinnya di list mahasiswa model record count. Kita lihat ya, di mahasiswa model ada function record count namanya. Record ya. Nah, di function record count, dia itu return mengembalikan nilai dari $db count all MHS. Nah, count ini buat ngitung semua data di tabel MHS, kembalikan nilai ke sini. Ya, jadi kalau datanya bertambah, kita nggak perlu merubah fungsi ini ya. Jadi ini tutorialnya tergantung. Kalau data yang saat ini berarti ada 5 nih. Terus per page. Nah, per page-nya saya mau bikin berapa record? Oke, saya bikin 2. Jadi tadi satu halaman dia munculnya 2 record atau 2 data. Terus segmen, dari segmen. Jadi untuk menentukan dia page keberapa, nah misalkan saya klik page kedua, di sini ada nih 2. Nah, ini kita tentuin ini segmen yang keberapa nih. Ini kalau saya klik 3, ya ini ya. Oke, ini segmennya. Jadi segmen ke-1, kedua, ke-3. Jadi untuk tentuin kita lagi ada di data yang mana ya, kita pakainya segmen yang ke-3. Terus di inisialisasi dari config-nya. Terus dia page keberapa? Sekarang lagi ada page berapa sih? Kalau URI segmen ketiganya dicek ya, apakah ada URI segmen ketiga? Kalau ada, maka pakai nih biar tahu kita lagi ada di page yang mana. Kalau nggak ada, dia 0. Oke. Kalau nggak ada 0. Berarti ini tadi kalau misalkan di halaman pertama, nah ini kan nggak ada nih. Sini nggak ada URL, nggak ada slash angka berapa, berarti defaultnya 0. Tapi kalau ada 2, berarti ini angkanya 2. Seklik 3, ininya 4 ya. Maksudnya dimulai dari record yang keempat. Terus data result hasilnya apa? Hasilnya saya bikin sebuah function lagi di mahasiswa model namanya fetch MHS. Di fetch MHS ini config per page. Jadi kita ambil variabel config per page ini 2 ya. 2, nah ini kita lagi ada di record yang keberapa. Oke, kita lihat dulu data result. Data result fetch MHS nih. Fetch MHS ini ada dua limit ya, db limitnya berapa, startnya dari record yang keberapa, terus jalanin query-nya nih dari tabel MHS. Terus kalau query-nya lebih dari 0 ya, kalau query number rows, kalau jumlah data lebih dari 0, looping query result nih hasil loopingnya disimpan ke variabel $row. Terus bikin variabel $data row ya, array sama dengan $row. Ya, jadi dia looping terus. Setelah selesai looping, return $data. Nah, datanya dapat dimasukin di sini. Oke, nah ini nanti dijalankan di mahasiswa view sini ya. Terus link. Ya, bikin linknya, terus bikin script link. Linknya itu di view-nya ini tuh variabelnya ini adalah link. Jadi variabel itu yang akan bikin link ini nih. Ini namanya link. Terus data page. Nah, dia lagi ada page mana, maka variabelnya adalah page. Nah, nanti ini untuk menentukan looping di angka ya, nomor. Oke, terus panggil view, mahasiswa view, maka variabel $data. Sehingga hasilnya jadinya seperti ini. Oke, itu ya penjelasan tentang library pagination. Oke, sekian, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.